warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu divisi dari Kingdom Fungi. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Tiara Marina, dan ada rekan saya, itu Husnul Khotimah, Evelyn Hilkia Rumengius Simanjuntak, Nur Aini, Dedek Saira, dan terakhir Gevira Firitsi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, yaitu divisi dari Stridioomycota, kita harus mengetahui nih, fungi itu apa. Nah, fungi adalah kelompok organisme eukariotik yang termasuk dalam kingdom yang tersendiri. Meski sekilas, fungi ini mirip tumbuhan, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis dan disebut sebagai heterotrof, di mana yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ini adalah sebuah pokok pembahasan dari materi-materi yang akan kita pelajari, yaitu pertama karakteristik dari Stridioomycota, terus ada struktur tubuh Stridioomycota, habitat Stridioomycota, sistem reproduksi dan siklus hidup, klasifikasi Stridioomycota, dan jamur yang menguntungkan dan merugikan. Nah, ini adalah karakteristik dari Stridioomycota. Yang pertama itu divisi Stridioomycota merupakan nenek moyang langsung dari kelompok fungi tingkat tinggi. Nah, divisi Stridioomycota ini dianggap sebagai nenek moyang dari kelompok fungi tingkat tinggi karena beberapa alasan yang penting, yaitu dia memiliki ciri-ciri primitif, di mana Stridioomycota ini memiliki ciri yang dianggap primitif dibandingkan dengan kelompok fungi yang lainnya, yaitu kelompok Stridioomycota ini memiliki flagela. Nah, dan itu di mana flagela inilah yang menjadikan salah satu penyebab dari divisi Stridioomycota ini dianggap sebagai nenek moyang langsung dari fungi tingkat tinggi, karena tidak ada di kelompok-kelompok lain atau divisi lain selain Stridioomycota yang memiliki flagela. Terus, karakteristik dari Stridioomycota yang lainnya itu hanya memiliki satu kelas, yaitu Striomycetes. Dari kelas Stridioomycota ini terdiri dari 3 ordo, yaitu Stridiales, Blastodiales, dan K53les. Slide selanjutnya ini ciri-ciri dari karakteristik Stridioomycota. Nah, kebanyakan dari divisi Stridioomycota ini yaitu merupakan uniselular atau satu sel. Namun beberapa dari divisi Stridioomycota ini ada juga jenisnya itu multiselular. Terus yang kedua, ciri kedua itu dinding sel tersusun atas senyawa kitin. Nah, senyawa kitin ini merupakan memberikan kekuatan dan kekakuan pada dinding sel dari Stridioomycota yang membantu mempertahankan bentuk sel dan melindungi dari tekanan osmotik. Ini sangat penting bagi organisme yang hidup di lingkungan air maupun lembab seperti divisi Stridioomycota, yang kebanyakan divisi Stridioomycota ini dia banyak hidup di perairan, ya, di tempat yang lembab. Nah, selanjutnya itu sebagian divisi Stridioomycota ini bersifat saprofit, namun ada juga yang bersifat parasit pada tumbuhan dan hewan. Jadi tidak hanya Stridioomycota ini tidak hanya sebagai saprofit saja, tetapi ada juga yang bersifat parasit, di mana dia tergantung pada tumbuhan dan hewan. Jadi dia hidup di kulit hewan maupun pada tumbuhan. Nah, ciri selanjutnya itu Stridioomycota melakukan perkembangbiakan secara aseksual yang membentuk zoospora berinti satu dan berflagel yang muncul di ujung belakang. Nah, terus selanjutnya ini reproduksi secara seksual, yaitu dengan peleburan planogamet, peleburan gametogonium, dan persatuan antara hifa-hifa atau sel-sel yang bersesuaian. Jadi, perkembangbiakan secara aseksual maupun seksual ini kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu dengarkan saya akan membahasnya lebih dalam lagi. Terus selanjutnya itu sebagian besar dari divisi Stridioomycota ini merupakan organisme akuatik atau perairan seperti yang tadi. Makanya Stridioomycota ini dia memiliki dinding sel yang tersusun atas senyawa kitin yang tadi. Terus selanjutnya terakhir ini merupakan jamur yang paling primitif dibandingkan organisme yang lain. Terus organisme peralihan dari protista ke jamur serta satu-satunya anggota kingdom fungi yang memiliki flagel. Jadi divisi Stridioomycota ini dia salah satu divisi atau bisa dibilang satu-satunya divisi yang memiliki flagel dibandingkan divisi fungi yang lainnya. Dan divisi Stridioomycota ini dianggap sebagai sangat paling primitif karena beberapa faktor. Yang pertama tadi dia memiliki flagela dan dia kebanyakan itu uniselular. Ya, uniselular dibandingkan divisi lain itu kebanyakan itu multiselular kebanyakan multiselular. Selanjutnya ini ada mengenai pembeda antara karakteristik Stridioomycota dengan divisi-divisi yang lain seperti Ascomycotina, Deuteromycota,
Basidiomycotina, Oomycotina, Zygomycota, dan Gleomeromycota. Nah, pembedanya itu pertama itu hifa. Hifa ini adalah bentuk struktur ya, struktur dari fungi, di mana Stridiomicotta ini hifanya itu bercabang, sedangkan divisi-divisi lain kita bisa lihat itu kebanyakan itu bersekat, umumnya itu bersekat, tetapi ada juga yang tidak bersekat, itu seperti Oomycotina, ada juga yang xenostik dan juga keonistik, di mana tidak sepenuhnya bersekat. Contohnya itu Gleomeromycota ya. Jadi itu pembedanya, di mana Stridiomicotta ini hifanya itu bercabang. Selanjutnya, pembeda selanjutnya itu reproduksi aseksual, di mana Stridiomicotta ini menghasilkan oospora diploid. Sedangkan divisi yang lain itu kebanyakan, kita bisa lihat itu kebanyakan membentuk conidia. Terus ada juga yang pembentukan zoospora tapi berflagella 2. Terus ada yang menghasilkan spora, tapi di ujungnya hifa. Jadi itu pembedanya ya. Nah, selanjutnya ini ada pembeda ketiga, itu reproduksi seksual, di mana Stridiomicotta ini menghasilkan zoospora haploid diperkecambah menjadi struktur penghasil gamet. Nah, ini kita bisa lihat pembedanya ya. Ada juga nih Stridiomicotta itu tidak diketahui, di mana dia tidak diketahui reproduksi seksual. Ada yang membentuk zikospora juga berdinding tebal, dan ada juga yang tidak bereproduksi secara seksual. Nah, yang pembeda keempat itu adalah cara hidup, di mana Stridiomicotta ini cara hidupnya itu dengan saprofit atau parasit. Jadi dari ciri-ciri yang tadi itu Stridiomicotta ini cara hidupnya itu sebagai saprofit dan ada juga sebagai parasit di kulit hewan maupun kulit tumbuhan. Nah, di mana yang lain, divisi yang lainnya pun ada kesamaan ya, ada yang seperti Ascomycotina itu memiliki, ada juga dia cara hidupnya saprofit dan parasit, dan tetapi ada juga dia sebagai simbiosis tuh. Keempat itu adalah cara hidup, di mana Stridiomicotta ini cara hidupnya itu dengan saprofit atau parasit. Jadi dari ciri-ciri yang tadi itu Stridiomicotta ini cara hidupnya itu sebagai saprofit dan ada juga sebagai parasit di kulit hewan maupun kulit tumbuhan. Nah, di mana yang lain, divisi yang lainnya pun ada kesamaan ya, ada yang seperti Ascomycotina itu memiliki, ada juga dia cara hidupnya saprofit dan parasit, dan tetapi ada juga dia sebagai simbiosis tuh. Ada juga yang sama seperti Dioichomycota, parasit dan saprofit. Ada juga yang heterotrof seperti Oomycota, Oomycotina. Ini ada juga yang semuanya itu bersimbiosis spesies simbiosis hampir semua spesies tumbuhan itu di divisi Gleomeromycota itu. Nah, selanjutnya ini ada pembeda terakhir itu jumlah sel penyusun, di mana Stridiomicotta ini jumlah sel penyusunnya kebanyakan itu bersifat uniselular, tetapi ada juga yang multiselular ya. Seperti kita tahu bahwa Stridiomicotta ini dia itu adalah sel yang primitif atau divisi yang primitif, di mana itu adalah ciri-cirinya yaitu dia memiliki kebanyakan itu uniselular, tetapi ada juga yang multiselular. Ini adalah slide yang memperjelas ciri utama yang membedakan divisi Stridiomicotta dengan divisi-divisi yang lainnya, yaitu terletak pada struktur dan cara reproduksinya, terutama adanya flagella. Tuh. Nah, ciri khas utama dari Stridiomicotta ini yaitu menghasilkan zoospora, di mana spora yang dapat bergerak di dalam yang memiliki satu flagella posterior, yaitu satu flagella yang memiliki ujung belakang atau flagella di bagian ujung bagian belakang. Tuh. Ini menjadikannya satu-satunya filum fungi atau divisi fungi yang memiliki tahap hidup bergerak atau motil. Jadi, satu-satunya divisi Stridiomicotta inilah yang memiliki tahap hidup motil atau bergerak. Hidupnya itu bergerak, funginya bergerak. Sedangkan divisi-divisi lain-lainnya itu tidak bisa bergerak. Jadi tetap di tempat. Nah, seperti fungi yang lain tuh Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota, Gleomeromycota itu tidak memiliki flagel dan tidak menghasilkan spora yang bisa bergerak. Nah, itu adalah ciri utama sekali yang membedakan divisi Stridiomicotta dengan divisi lain. Itu kita tahu bahwa terletak pada struktur, yaitu memiliki flagella, dan cara reproduksinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada struktur tubuh dari Stridiomicotta, di mana ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Husnul Khotimah. Kepada Husnul Khotimah, silakan. Baiklah, saya Husnul. Di sini saya akan menjelaskan tentang habitat dan juga struktur tubuh dari Chytridiomycota. Yang pertama, Chytridiomycota ini dapat hidup di air tawar. Dia dapat ditemukan di danau, sungai, dan juga di kolam air tawar. Chytridiomycota dapat hidup di tanah.
Beberapa spesies Chytridiomycota hidup di tanah, terutama di tanah yang lembab dan kaya akan bahan organik. Kemudian, Chytridiomycota juga dapat hidup di lumpur, terutama di daerah yang tergenang air. Chytridiomycota, beberapa spesiesnya juga dapat hidup di tumbuhan. Beberapa spesies Chytridiomycota adalah parasit tumbuhan, terutama pada tanaman air dan tanaman darat yang lembab. Dan yang terakhir, Chytridiomycota dia juga dapat ditemukan pada hewan, terutama pada kulit dan insang ikan, serta pada kulit dan paru-paru amfibi. Selanjutnya ada struktur tubuh dari Chytridiomycota. Yang pertama ada cabang Haustoria yang berfungsi sebagai alat komunikasi, alat reproduksi, dan pendeteksi jenis jamur untuk pengikat jamur pada inangnya. Kemudian ada hifa atau benang jamur yang berfungsi menyerap nutrien dari lingkungan serta membentuk struktur reproduksi. Kemudian ada sporangium yang berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan spora. Kemudian ada mesofil yang berfungsi sebagai pengisi antara jaringan lain. Ada bagian epidermis bawah yang berfungsi sebagai melindungi jaringan daun di atasnya. Dan yang terakhir adalah sel penutup sebagai alat pertukaran zat untuk mengendalikan cairan jaringan dan mengatur CO2 untuk fotosintesis. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Evelyn. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi Chytridiomycota, di mana reproduksi Chytridiomycota ini terbagi menjadi dua, yakni reproduksi aksesual dan reproduksi seksual. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang reproduksi aksesual pada Chytridiomycota ini. Nah, reproduksi aksesual pada Chytrid melibatkan zoospore yang dibentuk dalam sporangarium, di mana sporangium ini mengandung protoplasma yang berinti banyak, yang kemudian membelah menjadi bagian kecil berinti tunggal. Selanjutnya, ia akan memperoleh flagella posterior dan disebut dengan zoospora. Zoospora ini akan dilepaskan atau keluar dari sporangarium melalui papila atau pada lubang ujung sporangium yang disebut dengan operculum dan berenang menjadi kista. Nah, kista tersebut akan berkecambah menjadi hifa baru. Nah, masuk ke reproduksi seksual Chytridiomycota kita dapat dilihat gambarnya itu ada lingkaran yang atas. Ini kan di atas itu ada reproduksi seksual Chytridiomycota. Nah, dapat kita lihat juga bahwa reproduksi seksual ini ada yang haploid dan juga ada yang diploid. Nah, reproduksi Chytridiomycota ini didominasi oleh reproduksi haploid, yakni talus haploid yang disebut dengan gametotalus yang dapat memproduksi gamet jantan dan gamet betina. Nah, di situ dapat kita lihat ada gametangia, di mana gametia ini merupakan transfer protoplasma beserta isinya dari satu gametangia ke gametalia lain, itu disebut dengan kopulasi gametangia. Nah, gamet jantan ini biasanya berwarna oranye, gamet betina ini biasanya tidak berwarna. Gamet betina akan menghasilkan hormon sirenin untuk menarik gamet jantan, sedangkan gamet jantan akan menghasilkan hormon parisin untuk menarik gamet betina. Nah, ini kita dapat lihat bahwa spora talus atau disebut dengan talus diploid ini memproduksi dua tipe zoosprangia, di mana zoosprangium atau metospangium dan restan sporangium. Dan zoospora ini menghasilkan zoospora diploid yang dapat digunakan untuk reproduksi aseksual. Jadi itu yang metosporangium itu menghasilkan zoospora diploid atau 2N yang berperan dalam reproduksi aseksual, sedangkan yang mesosporangium ini menghasilkan haploid yang berperan dalam meosisnya itu atau dalam reproduksi Chytridiomycota ini. Nah, ini dapat dilihat adalah gambar dari reproduksi Chytridiomycota yang telah dijelaskan tadi. Nah, pembahasan selanjutnya ini klasifikasi Chytridiomycota, di mana nih kelasnya ini ada Chytridiomycota yang akan dijelaskan oleh Aini, di mana yang akan dijelaskan itu ada ordo Chytridiales, ordo Blastocladiales, dan ordo Neocalimastygales. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Aini. Kepada Aini dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai kelas Chytridiomycota. Salah satu sifat khusus yang membedakan kelas jamur ini dengan jamur lain adalah pembentukan sel-selnya yang dapat bergerak atau zoospor atau planogamet, masing-masing dengan satu flagellum tipe cambuk yang letaknya posterior. Anggota kelas ini merupakan jamur yang hidup dalam air, akan tetapi banyak juga yang hidup di tanah. Beberapa di antaranya bersifat parasit dan merusak ganggang yang membentuk mata rantai pada makanan binatang di dalam air, sehingga secara tidak langsung akan merugikan manusia. Yang kedua adalah ordo Chytridiales. Chytridiales merupakan bangsa yang paling besar dari Chytridiomycetes.
Citrids merupakan parasit yang membentuk filamen dan alga yang uniseluler. Umumnya hidup di air atau akuatik. Yang pertama adalah saprofit pada berbagai material organik yang terdapat pada air seperti polen. 2. Parasit pada alga, fungi, hewan, dan tanaman. Selanjutnya adalah contoh dari Citridiales adalah Rhizopidium planktonicum, merupakan parasit dari Dianthom Asterionella formosa, yang seringkali merupakan spesies yang dominan dalam plankton pada sebuah danau. Selanjutnya adalah Ordo Blastoclaidales. Ordo Blastoclaidales merupakan struktur somatik, talusnya terdiri dari miselium yang berkembang dengan baik, dan pada umumnya dibedakan dalam satu grup rizoid, cabang, dan ranting. Hifa senosit yang dapat membentuk miselium sejati. Ordo Blastocladiales dibagi dalam 3 filum atau suku, yaitu Coelomycetaceae. Suku Blastocladiaceae terdiri dari 2 grup jamur berbeda. Satu grup terdiri dari marga Blastocladia, grup kedua dari Blastocladiaceae terdiri dari Allomyces. Selanjutnya adalah Ordo Neocalymastigales. Jamur-jamur dalam ordo ini memiliki peran penting dalam pencernaan herbivora, terutama dalam sistem pencernaan hewan yang mengkonsumsi banyak serat tanaman seperti sapi, kambing, dan rusa. Memiliki flagela yang dapat memungkinkan mereka bergerak dalam medium cair seperti dalam rumen. Jamur Neocalymastigales mengandung enzim selulose dan hemiselulase yang mampu mencerna selulosa dan hemiselulosa. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dedek Sahira. Kepada Dedek, disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu contoh spesies Chytridiomycota. Contoh spesies yang pertama yaitu ada Syncytrium endobioticum. Kingdomnya itu ada fungi, filumnya Chytridiomycota, kelasnya Chytridiomycetes, ordonya Chytridiales, familynya Syntriaceae, familynya Synstriaceae, genusnya Syncytrium, spesiesnya Syncytrium endobioticum. Nah, spesies ini berperan sebagai jamur patogen penyebab penyakit kulit pada kentang. Bermula terbentuk tumor pada bagian batang dan umbi dan akan terus berkembang hingga panen. Contoh spesies yang kedua yaitu ada Chytriomyces hyalinus. Kingdomnya itu fungi, divisinya Chytridiomycota, kelasnya Chytridiomycetes, ordonya Chytridiales, familynya Chytriomycetaceae, genusnya Chytriomyces, spesiesnya Chytriomyces hyalinus. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Physoderma maydis. Kingdomnya itu fungi, divisinya Chytridiomycota, kelasnya Chytridiomycetes, ordonya Blastocladiales, familynya Physodermataceae, genusnya Physoderma, spesiesnya Physoderma maydis. Contoh spesies yang keempat yaitu ada Batrachochytrium dendrobatidis. Kingdomnya yaitu fungi, divisinya Chytridiomycota, kelasnya Chytridiomycetes, ordonya Chytridiales, familynya Batrachochytriaceae, genusnya Batrachochytrium, spesiesnya Batrachochytrium dendrobatidis. Nah, Batrachochytrium dendrobatidis adalah jamur parasit yang menyebabkan penyakit chytridiomycosis pada amfibi terutama katak. Penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan besar pada populasi amfibi. Nah, yang terakhir yaitu ada Allomyces anomalus. Kingdomnya itu fungi, divisinya Chytridiomycota, kelasnya Chytridiomycetes, ordonya Blastocladiales, genusnya Allomyces, spesiesnya Allomyces anomalus. Nah, jamur yang ditemukan pada bahan organik yang membusuk di habitat perairan. Mereka memiliki spora yang dapat bergerak dengan flagela yang memungkinkan mereka berpindah-pindah dalam media cair. Nah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Devira. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari jamur Chytridiomycota. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya dulu.
Jadi jamur Chytridium-mycota ini memiliki peran dalam daur nutrien, di mana dia itu sebagai decomposer. Dia memiliki peran penting dalam siklus karbon dan nutrisi di ekosistem akuatik dan terestrial. Selain itu, jamur ini juga berperan dalam pengendalian populasi alga, di mana spesies jamur ini adalah parasit pada alga. Jadi dia itu membantu mengendalikan populasi alga, dan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem air, mencegah ledakan populasi alga atau alga blooms yang dapat merusak kualitas air dan kehidupan akuatik. Lalu selanjutnya, jamur Chytridium-mycota ini berperan dalam penelitian evolusi, di mana Chytridium-mycota dianggap sebagai kelompok jamur yang paling primitif dan memberikan wawasan berharga tentang evolusi jamur. Dan yang terakhir, dia itu berperan dalam ekosistem tanah. Dia itu sama dengan yang tadi, yaitu membantu proses dekomposisi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kekurangan pada jamur Chytridium-mycota ini. Jadi yang pertama itu dia itu merupakan ancaman bagi amfibi, di mana jamur ini bisa menyerang kulit amfibi dan mengganggu kemampuan mereka untuk bernafas dan mengatur keseimbangan cairan. Lalu yang kedua yaitu menjadi penyakit tanaman, di mana contohnya itu kentang. Dia itu menyebabkan penyakit kutil pada kentang yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang manfaat dan dampak buruk jamur secara umum. Yang pertama yaitu manfaat jamur. Dia itu bisa sebagai dekomposer. Dia itu contohnya menguraikan sisa-sisa tumbuhan, bangkai hewan, dan bahan-bahan organik lainnya. Dan hasil dari penguraian tersebut dapat menyuburkan tanah. Contoh jamurnya itu jamur Pilobolus. Yang kedua yaitu jamur itu dapat membantu proses fermentasi. Di mana salah satu jenis jamur yang bermanfaat dalam proses fermentasi yaitu Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamurnya dapat menghasilkan produk fermentasi seperti bir, roti, tapai, tempe, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu jamur sebagai obat, di mana jamur itu berkhasiat sebagai obat herbal anti diabetes, anti hipertensi, dan anti HIV. Dan juga dia bisa sebagai obat antibiotik penisilin. Jamur juga bermanfaat sebagai sumber makanan bagi manusia, tapi tidak semua jamur yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi jamur-jamur yang biasanya dijadikan sebagai makanan itu seperti jamur kuping dan jamur tiram. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang dampak buruk dari jamur. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan racun. Contohnya itu jamur Aspergillus flavus. Dia itu menghasilkan beberapa senyawa yang disebut dengan aflatoksin, di mana aflatoksin ini memiliki sifat karsinogenik dan menyebabkan kanker dan aspergillosis. Yang kedua yaitu menjadi hama bagi tumbuhan dan penyakit pada hewan. Lalu selanjutnya, dampak buruk jamur itu juga membawa penyakit pada manusia, contohnya kurap dan penyakit kaki. Selanjutnya, yang terakhir yaitu jamur itu dapat menurunkan kualitas makanan dan bahan-bahan lainnya. Jadi jika makanan tersebut sudah ada bagian yang berwarna hitam, putih, biru, ataupun hijau, berarti itu sudah membusuk akibat jamur. Makanan yang sudah terkena jamur itu dapat membahayakan kesehatan kita karena sporanya dapat termakan, terkena kulit, dan terhirup. Nah, dari semua penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa jamur pada divisi Chytridium-mycota ini merupakan kelompok jamur primitif yang khas karena dia itu menghasilkan zoospora berflagela, dan dia ini hidup di lingkungan berair atau lembab serta memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer dan parasit. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian di setiap presentasi kami. Baiklah, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.